Assalamualaikum. Halo anak-anak kelas 7. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih semangat mengikuti pelajaran ini ya. Ini adalah bab terakhir di semester ganjil, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah berdoa sebelum memulai pelajaran dan menyiapkan buku serta alat tulis supaya kalian bisa menulis ulang apa yang Butika sampaikan di sini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk let's go move on to the materi. Kita kenalan dulu sama kalimat tertutup. Definisinya adalah atau nama lainnya adalah pernyataan, yaitu kalimat yang hanya memiliki nilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak keduanya, ya. Contoh, berarti kan udah menyiapkan contoh. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Ini kira-kira bernilai benar atau salah? Benar ya, 1 tahun ada 12 bulan. Jadi ini benar. Lanjut, 35 adalah bilangan prima. Kira-kira benar atau salah? Salah. Kenapa? Bilangan prima, arti dari bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan 35 ini punya faktor lebih dari 2. Siapa aja yang bisa membagi 35? 1, 5, 7, dan yang terakhir 35. Kira-kira satu kalimat lagi yang tentang kalimat tertutup. Kira-kira apa ya? Contohnya lagi mungkin matahari terbit di sebelah selatan. Pernyataan barusan bernilai salah karena yang benar matahari terbit di sebelah timur. Contoh lagi, Menara Monas terletak di ibu kota Jakarta. Pernyataan barusan bernilai benar karena memang Monas ada di ibu kota Jakarta. Sampai sini paham anak-anak? Kita lanjut ya. Lanjut, kalau tadi ada kalimat tertutup, sekarang ada kalimat terbuka, yaitu kalimat yang mengandung variabel atau peubah sehingga kebenarannya belum diketahui. Sebenarnya kalian sudah belajar persamaan linear satu variabel ketika SD, tapi kalian mungkin nggak sadar. Nah, ini yang biasanya di SD. N dikurang 4 sama dengan 12 atau 5 ditambah N sama dengan 8. Nah, biasanya kalian ada suku yang tidak diketahui disimbolkan dengan N. Ini sama seperti sistem persamaan linear satu variabel. Cuman kalau ketika kalian sudah menginjak SMP, kalian gak hanya dikenalkan dengan N saja, tapi seluruh alfabet. Jadi suku yang tidak diketahui itu bisa disimbolkan dengan A, disimbolkan dengan B, C, D, dan seterusnya. Contoh yang pertama dari kalimat terbuka adalah 3 ditambah X sama dengan 10. Kira-kira 3 ditambah berapa ya hasilnya 10? Nah, ini kan belum diketahui benarnya berapa, benarnya atau salahnya. Ini juga N dikurangi 4 sama dengan negatif 12. Ini kan N tidak tahu kita siapa. K adalah faktor dari 8. Kira-kira K ini siapa? Nah, kita kan belum tahu. Contoh lain lagi. Butika punya kalimat sederhana yang mungkin kalian sering pakai. Pemenang dari lomba makan kerupuk pada 17 Agustus, Butika singkat ya. Pada 17 Agustus 2021 adalah jeng. Siapa ya? Mr. X. Nah, ini kan kita nggak tahu siapa Mr. X ini. Jadi dia belum diketahui benarnya atau salahnya. Sampai sini paham anak-anak? Kita lanjut ya. Kalau tadi kalian sudah kenalan kalimat terbuka, kalimat tertutup, nah kita akan naik level. Kita akan mengenal apa itu persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan kalimat terbuka, ya. Persamaan linear, persamaan ya dengan variabel yang berpangkat 1.
Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang mempunyai hubungan sama dengan dan variabelnya berpangkat 1. Dan bentuk umum dari sistem persamaan linear satu variabel ini, AX ditambah C sama dengan 0. A ini koefisien, X ini variabel, C ini adalah konstanta, konstan, stabil. Contoh, 3A ditambah 7 sama dengan 0. Koefisien itu apa? Sederhananya koefisien adalah angka yang terletak di depan variabel, ya. Angka yang terletak di variabel. Variabelnya apa ini di sini? Yang bentuknya huruf. Variabelnya adalah A dan angka terletak di depan A adalah 3. Dan konstanta adalah bilangan yang berdiri sendiri, konstan, stabil, yaitu 7. Sampai sini paham anak-anak? Paham ya? Yang kedua, negatif 4X dikurangi 10 sama dengan 0. Koefisien negatif 4, jangan lupa tandanya disertakan. Variabel X. Konstanta negatif 10, jangan lupa tanda yang di depannya diikut sertakan. Dan Bu Tika berharap kalian bisa menulis variabel X dengan seperti ini, ya. Supaya apa? Ketika ada variabel X dan dioperasikan dengan perkalian, jadi nggak bingung. Kalau kalian nulis X misalnya 3X dikali 4X, nah kalian nggak akan bingung, oh ini 3X dikali 4X. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa dan nggak mau belajar, tetap X-nya tetap kayak gini aja, nanti kalian bingung nih, ini X yang mana? Iya, kalau misalnya kalian bisa membedakan ini kecil, yang ini besar gitu. Oke? Jadi kita buat kesepakatan menulis variabel X-nya seperti ini. Jadi seperti letter U, ya. Bisa ya sayang ya. Gini, 1 2 3. Oke? Ini akan kalian pakai bahkan ketika kalian SMA sekalipun. Lanjut. 1/3 P dikurangi 6 sama dengan 0. Koefisiennya 1/3, variabelnya P, dan konstantanya adalah negatif 6. Sampai sini paham ya? Kita masih kenalan tentang apa itu koefisien, variabel, dan konstanta. Selanjutnya adalah persamaan yang ekuivalen. Ialah suatu persamaan yang mempunyai himpunan penyelesaian yang sama apabila persamaan itu dikenakan operasi tertentu. Notasinya adalah seperti ini. Jadi ada dua panah ke kanan maupun ke kiri. Jadi dua arah ya. Ini kenapa kayak gini? Nah, bisa ya. Panah dua arah. Dan panah ininya tanda yang di tengah-tengahnya menghubungkan anak panahnya itu garisnya 2. Contoh, tentukanlah apakah 3 persamaan berikut ini apakah ekuivalen. Jadi apakah dia mempunyai himpunan penyelesaian yang sama? Kita lanjut, kita cross check bareng-bareng. Persamaan 1 ini ya, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Persamaan 1, X ditambah 2 sama dengan 8. Nah, ini sama dengan 8-nya tetap di ruas kanan, X-nya tetap di ruas kiri. Positif 2 pindah jadi negatif 2. X sama dengan 6 ya. Gini. Dilanjut. Persamaan 2, X dikurang 4 sama dengan 2. Pemisah ruas kanan dan ruas kiri adalah sama dengan 2 tetap di ruas kanan, X tetap di ruas kiri. Selanjutnya negatif 4 pindah. Kenapa pindah? Karena dia harus berkumpul dengan suku yang sama, yaitu yang si angka. Negatif 4 pindah jadi positif 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi X sama dengan nilainya 6. Terakhir, persamaan yang ketiga, masih diingat-ingat, pemisah ruas kiri sama ruas kanan, tanda sama dengan 11-nya tetap di sini, 3X tetap di ruas kiri, negatif 7 pindah jadi positif 7, 3X sama dengan 18. Ini 3X ini bukan 3 ditambah X ya, tapi 3 dikali X. Jadi 3 dikali berapa hasilnya? 18. X sama dengan 18 dibagi 3. Ya, pindah. Ini kan dikali. Pindah jadi dibagi. X sama dengan 6. Nah,
Jadi ketiga persamaan tadi, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 adalah persamaan ekuivalen. Kenapa? Karena sama memiliki himpunan penyelesaian 6 ya. Jadi nilainya sama-sama 6 karena himpunan penyelesaiannya adalah 6. Yang perlu kalian ingat adalah ketika dia positif pindah ruas jadi negatif ya. Negatif pindah ruas jadi positif. Kali pindah ruas jadi bagi. Begitu juga sebaliknya, dibagi pindah ruas jadi dikali. Dan pemisah ruas kiri dan ruas kanan tanda sama dengan. Sampai sini paham ya anak-anak? Jangan lupa dicatat.